Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di kesempatan hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita karunia nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, dan juga kita sanjungkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikut yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana tips dan juga rahasia di dalam mengelola keberkahan umur yang kita ambil pelajarannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan belajar 10 tips dan rahasianya. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Limpat Hadi Pratama. Banyak yang ketukar sama Limbat, Pak. Beda tipis Limpat sama Limbat. Tapi Limbat itu dikontrak untuk diam, Limpat itu diundang untuk bicara. Kata Rasulullah, balighu ani walau ayah, sampaikan meski cuma 1 ayat. Kalau Limbat biasa main sulap. Alhamdulillah kalau Limpat Allah takdirkan bisa hadir bersama dengan para jamaah untuk memberikan tausiah, memberikan inspirasi buat kita semuanya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini adalah pertama kalinya saya diundang ke BPK RI nih, di Masjid Baitul Hasib ya. Di kementerian-kementerian lain alhamdulillah sudah bolak-balik diundang. Mudah-mudahan Allah nanti memberikan kesempatan kembali kita untuk bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu. Untuk mengawali materi kita pada siang hari ini, saya kutip sebuah ayat di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah menyebut dengan kata-kata ahsanu amala, yaitu amal yang lebih baik, bukan aksaru amala, amal yang lebih banyak. Tapi Allah menegaskan dalam bentuk kata ahsan, yaitu kata lebih baik, bukan lebih banyak.
Ditutup ayat itu dengan wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Para jamaah yang dirahmati Allah, umur itu bukan sekedar angka. Ya, banyak yang panjang umurnya tapi sedikit manfaatnya. Usia biologisnya panjang tapi usia kemanfaatannya sedikit. Walaupun ada juga di antara kita yang Allah takdirkan berusia panjang dan juga isinya manfaat, isinya amal kebaikan. Kita juga mengenal sosok-sosok yang usia biologisnya muda, tapi usia kemanfaatannya sangat panjang. Sebut saja Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau wafat di usia 30-an tahun, tapi umur sejarahnya panjang. Umur biologisnya memang pendek, umurnya mungkin separuh dari umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi umur sejarahnya panjang. Nama beliau diabadikan sebagai nama Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan ada sebuah perguruan tinggi yang mengambil inspirasi semangat nama dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, yaitu Universitas Jenderal Sudirman yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini seolah ingin menyampaikan pesan kepada kita, mungkin umur biologisnya boleh pendek, tetapi umur sejarahnya panjang. Tapi tidak sedikit orang-orang yang Allah berikan umur panjang, sayangnya isinya sangat sedikit manfaatnya. Oleh karenanya kita belajar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur beliau terkategori pendek. Kalau beliau pernah menyampaikan, umatku ya umurnya itu baina sittin wasabain, antara 60 sampai 70 tahun. Yang di atas itu sedikit gitu ya. Umur 60 sampai 70 tahun. Di atas itu sedikit. Nah, umur beliau 63 tahun. Dengan umur yang beliau jalani semasa hidup di dunia, beliau memiliki umur sejarah yang panjang sehingga sampai sekarang bahkan nama beliau terus terukir di dalam sholawat-sholawat kita, baik itu dalam sholat maupun dalam sholawat yang memang sengaja kita bacakan. Bahkan tidak hanya bagi umat Islam, ada seorang Yahudi yang baru meninggal awal 2025 kemarin, di bulan Januari 2025 kemarin, menuliskan nama beliau sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor 1 di antara 100 orang yang ada dalam bukunya. Penulisnya bernama Michael Hart. Dia menuliskan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor 1, menyingkirkan nama-nama besar yang lainnya. Padahal beliau adalah seorang Yahudi, dan sampai meninggalnya buku itu tidak dikoreksi, tetap menuliskan nama Nabi Muhammad sebagai nama yang paling pertama sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu diakui oleh orang Yahudi. Umur itu bukan sekedar angka. Banyak yang panjang umurnya tapi sedikit manfaatnya. Ada yang singkat umurnya tapi penuh dengan keberkahan, meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang tidak pernah lekang oleh zaman. Rasulullah SAW teladan sepanjang masa kita, hidup selama 63 tahun, namun dalam rentang waktu yang singkat itu beliau mengubah wajah peradaban dunia, menanamkan nilai iman, ilmu dan juga amal yang terus senantiasa hidup sampai sekarang. Lalu apa tips dan rahasianya? Bagaimana beliau mengelola waktu, umur, hingga setiap harinya menjadi hari yang berkah, nilainya ibadah dan penuh manfaat. Jadi umurnya boleh 63 tahun, tapi hidup umur itu terus sampai sekarang, bahkan sampai nanti
ditentukan di padang mahsyar, apakah kita termasuk penghuni-penghuni surga atau penghuni neraka. Beliau masih hadir membersamai umatnya. Beliau adalah orang yang paling sibuk nanti di padang mahsyar, ketika kita sedang bingung, ketika kita sedang ketakutan, ketika kita sedang menanti-nanti dengan harap-harap cemas, surga atau neraka tempat pulang kita. Beliau adalah orang yang paling sibuk, padahal beliau sudah diganjar oleh Allah dengan surga yang terbaik, tapi beliau urung masuk ke dalam surga dan memilih untuk menyelamatkan umatnya. Beliau menangis, sujud di hadapan Allah, lalu kemudian ditanyakan, mau apa lagi wahai Muhammad? Kata Rasulullah, izinkan aku memberikan air dari telaga Kausar untuk umatku. Maka kemudian Allah mengizinkan, tergopoh-gopoh Nabi Muhammad mengambil air dari telaga Kausar, diberikannya kepada umatnya. Lalu kemudian beliau sujud lagi dan menangis lagi. Allah kemudian menanyakan lagi, ada apa wahai Muhammad? Izinkan, walaupun sebesar biji sawi di hati umatku ada keimanan, maka izinkan aku menyelamatkannya dan memasukkannya ke dalam neraka, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah perkenankan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat sehingga umatnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling sibuk di padang mahsyar. Umurnya pendek tetapi umur sejarahnya panjang, dan itu bahkan yang menjadi alasan kenapa Allah menciptakan alam semesta ini. Kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran hikmah sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang umurnya berkah, bukan hanya umurnya panjang ya, tapi umurnya berkah. Nah, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, kita coba buka rahasianya satu demi satu yang Rasulullah SAW berikan inspirasinya kepada kita semua. Yang pertama, ya rahasianya ada kendala nih. Oke. Yang pertama adalah beliau selalu menghidupkan waktu pagi dengan doa. Rasulullah SAW memulai pagi dengan doa, dengan zikir, memohon keberkahan pada waktu pagi, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu pagi adalah kunci pembuka rezeki atau keberkahan dari seluruh aktivitas kita hari itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi beliau menyampaikan, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Lalu kemudian rahasia yang kedua, beliau membagi waktu dengan bijak. Rasulullah SAW membagi waktu untuk ibadah, keluarga, dan umat secara proporsional dan seimbang. Ada 3 yang beliau bagi, yaitu ibadah, keluarga, dan juga umat secara proporsional atau seimbang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1908, beliau pernah bersabda, sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak atasmu, bagi dirimu ada hak atasmu, dan bagi keluargamu ada hak atasmu. Maka berikanlah setiap hak kepada yang berhak. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau membagi waktu dengan bijak antara kebutuhan ibadah, keluarga, dan juga umatnya. Yang ketiga, rahasia beliau adalah tidak menunda-nunda amal kebaikan. Rasulullah SAW tidak pernah menunda amal kebaikan. Beliau mengajarkan agar setiap waktu digunakan
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ketika sudah berlalu, dia tidak bisa ditarik mundur. Maka kita benar-benar harus memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Wal Asri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr." Demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal solih dan melakukan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 118, maka bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Jadi rahasia yang ketiga, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, beliau tidak menunda-nunda amal kebaikan. Yang keempat, rahasianya adalah menjaga silaturahmi. Beliau menyampaikan bahwa silaturahmi adalah kunci keberkahan umur dan juga kelapangan rezeki. Rasulullah bersabda bahwa menyambung silaturahmi memperpanjang umur dan juga memperluas rezeki. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi yang itu diabadikan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 5986. Rahasia yang keempat adalah menjaga silaturahmi. Rahasia yang kelima yang membuat umur kita menjadi umur yang berkah, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah bisa menolak bala, memperpanjang umur dan mendatangkan keberkahan. Jadi seringkali kita menghadapi dalam situasi kehidupan kita, sebetulnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memiliki kesiapan untuk bersedekah, karena ternyata dengan sedekah itu Allah menyelamatkan kita dari bala dan mendatangkan keberkahan. Jadi pernah satu ketika mengejar pesawat, ya, keberangkatan pesawat yang sudah dekat, satu keluarga ini melihat ada seorang yang membutuhkan pertolongan di terminal, di parkiran terminal bandara. Sebetulnya kalau keluarga ini tidak peduli bisa, karena demi mengejar keberangkatan pesawat yang sudah mepet waktunya. Tapi keluarga ini lebih memilih untuk menolong orang yang sedang kesulitan, yang dijumpai di parkir terminal bandara. Lalu kemudian berusaha ditolong, yang ketika proses menolongnya membutuhkan durasi waktu, yang akhirnya karena proses menolong itulah kemudian keluarga ini ketinggalan pesawat. Begitu masuk ke terminal melakukan proses check-in, ternyata di layar monitor sudah tertulis boarding. Artinya sudah tidak mungkin lagi keluarga ini untuk mengejar boarding pesawat karena sudah boarding sementara mereka masih di tempat check-in. Untuk proses ke dalamnya butuh waktu lagi menuju ke ruang tunggu. Maka singkat cerita keluarga ini ketinggalan pesawat sehingga harus memesan tiket yang baru. Akhirnya mereka membeli tiket yang baru lagi. Sambil mengantri membeli tiket di tempat
pembelian tiket. Di dekat layar monitor yang ada di tempat pembelian tiket itu tampak berita, ya, ada televisi yang kemudian menampilkan informasi atau breaking news yang menggambarkan bahwa pesawat telah jatuh, dan ternyata begitu dicek nomor penerbangannya adalah nomor penerbangan yang harusnya mereka tumpangi. Qadarullah, mereka telat sehingga satu keluarga selamat dari kecelakaan. Lantaran apa? Lantaran berusaha menolong seseorang yang ada di parkir bandara yang memang waktu itu nggak tahu kenapa mengetuk hati mereka untuk menolong. Padahal kalau mereka mau tinggal bisa, karena mereka sedang mengejar pesawat yang sudah keberangkatannya sudah dekat. Itulah caranya, bisa memperbanyak sedekah sehingga kita bisa menolak bala. Sehingga Allah memberikan umur, bukan hanya ditambah umurnya karena harusnya kita kecelakaan dan bisa jadi meninggal, tapi Allah kasih kesempatan kita hidup lebih panjang dan dengan keberkahan tentunya karena kita menolong saudara yang membutuhkan. Rahasia yang kelima adalah rahasia yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Bagaimana kebaikan bakti kita kepada orang tua ini bisa memberikan keridhaan Allah dan keberkahan hidup. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu ada bersama dengan ridhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho sama kita, maka insya Allah pun ridho dengan kita, ya, dan Allah akan berikan keberkahan hidup bagi kita. Maka banyak sekali kisah-kisah sukses atau success story yang kemudian kita sering jumpai, betapa banyak orang-orang sukses, baik itu karirnya maupun kehidupan dunianya, keluarganya, dan juga hidupnya berkah lantaran karena apa? Berbakti sama orang tuanya. Dengan berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan berikan keridhaan bagi hidupnya. Berbeda dengan orang yang kemudian durhaka sama orang tuanya, maka hidupnya menjadi sempit, setiap ikhtiarnya menjadi sulit, dan rasa-rasanya terus dihimpit, ya. Maka kita perlu belajar berbakti kepada orang tua, dan mari kita kembali tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah betul-betul menjadi anak yang berbakti bagi kedua orang tua kita. Kata Al-Quran, wa wassaynal insan biwalidayhi husna, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Nah, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Maka kita diajarkan untuk bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya selama hidup. Pernah satu ketika seorang khalifah bernama Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada anaknya, ya istri Nabi, istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang telah dilakukan oleh suamimu yang ayahmu belum lakukan? Amalan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang belum pernah ayahmu lakukan? Ada enggak? Maka kemudian Siti Aisyah menjawab, tidak ada lagi rasa-rasanya ayah, sudah semuanya ayah lakukan. Cobalah kamu ingat-ingat lagi, apa yang menjadi amal kebaikan suamimu yang belum pernah ayah lakukan. Maka kemudian Siti Aisyah mengingat-ingat lagi apa yang pernah dilakukan oleh suaminya sepanjang hidupnya. Ternyata Rasulullah SAW menurut penuturan Aisyah seringkali mendatangi sebuah tempat yang ada di pojokan pasar, yang di situ ada seorang pengemis buta yang sudah tua dan dia beragama Yahudi. Jadi pengemis tua, buta, beragama Yahudi ada di sudut pasar.
Dan Rasulullah seringkali membawakan makanan bagi pengemis buta itu, pengemis buta yang tua dan juga beragama Yahudi tersebut. Permasalahannya adalah setiap Rasulullah datang, maka pengemis ini selalu mengatakan dan menyampaikan pesan kepada Rasulullah, karena orang buta ini nggak tahu yang datang memberikan makanan itu adalah Rasulullah. Maka selalu dia bilang, dia pesankan, kamu jangan pernah ikuti Muhammad. Ya, saya pesan sama kamu, jangan pernah ikuti yang namanya Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penipu. Setiap Rasulullah datang memberikan makanan, disuapinya dengan secara lemah lembut. Orang ini selalu mengatakan, kamu jangan pernah percaya sama Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong, penipu. Bayangkan, orang yang sering memberikan makanan kepadanya berulang kali disebut sebagai penipu, pembohong, dan juga sebagai orang yang gila. Tapi Rasulullah tetap memberikan makanan dengan penuh kelemah lembutan. Sampai akhirnya ya orang ini didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang membawa makanan, mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian dia datangi, dia berikan makanan. Tapi berbeda dengan kebiasaan Rasulullah yang memberikannya dengan penuh kelemah lembutan. Orang buta ini bertanya, kamu siapa? Saya yang biasa memberikan makanan kepadamu. Saya yang biasa memberikan suapan makanan kepadamu. Saya pikir kamu bukan orang yang biasa memberi makanan. Kamu tahu dari mana? Karena orang yang biasa memberikan makanan kepadaku, orangnya lemah lembut. Orangnya lemah lembut. Tidak kasar seperti kamu. Karena memang Abu Bakar memberikannya dengan berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Rasulullah, walaupun dia adalah menantunya, ini kebaikan seorang Rasul yang harus diikuti sebagai pengikutnya. Belajar bagaimana ternyata ada kebaikan Rasulullah yang kemudian bisa diteruskan, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Dan singkat cerita, lalu kemudian Abu Bakar bilang, orang yang biasa memberi makan kamu, yang kamu bilang gila, yang kamu bilang pendusta itu meninggal. Itu dia yang beri makan kamu setiap hari. Oh, jadi selama ini yang memberikan makanan kepadaku adalah Muhammad, yang aku bilang gila, yang aku bilang pendusta, yang aku bilang pembohong. Iya, dia sudah meninggal. Maka orang Yahudi ini pun minta untuk diislamkan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang bisa kita teruskan. Berikutnya rahasia yang ketujuh, yaitu mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan umur bisa didapat juga dari ilmu yang diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain, baik itu kepada keluarga kita, ya kepada istri atau anak-anak kita, atau teman-teman sejawat pekerjaan kita. Kita sampaikan sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahala jariahnya itu nggak putus-putus selagi ilmu itu diamalkan oleh orang-orang yang kita inspirasi, kita inspiring ya. Jadi ada tiga amal yang tidak akan pernah terputus meskipun orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Ya, jadi sedekah jariah, ilmu yang kita peroleh, terus kita sampaikan, kita share walaupun lewat WA, ya, lewat medsos, atau kita sampaikan kepada keluarga kita secara langsung, sehingga keluarga kita alhamdulillah bisa berada dalam kebaikan. Ya. Maka memang sebagaimana perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita bagikan ilmu itu paling utama untuk diri kita dan juga orang-orang yang ada di keluarga kita, untuk terbebas dari api neraka. Tiga, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan
orang tuanya. Maka penting bagi kita juga memiliki anak-anak yang solih, yang kita ajarkan dari lisan kita, dari ilmu kita. Maka ada ulama yang menyampaikan, boleh anak itu belajar Al-Quran dari gurunya, tapi kalau bisa belajar Al-Fatihah dari bapaknya, gitu ya. Sehingga setiap anak kita baca Al-Fatihah, baik itu dalam sholatnya yang 17 rakaat dalam sehari, dalam sholat malamnya, dalam zikir-zikirnya, maka ada terselip pahala buat kita ayahnya karena telah mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, itu penting buat kita para jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun itu Al-Fatihah, tapi pahalanya terus mengalir karena kita yang mengajarkannya. Atau hanya sekedar bacaan bismillah atau istighfar atau bacaan apapun yang kalau itu diucapkan oleh anak kita, kita ikut dapat pahalanya karena kita mengajarkan pada anak kita. Rahasia yang ke-8 yaitu mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian bisa menumbuhkan kesadaran bahwa yang namanya waktu hidup di dunia itu terbatas. Waktu hidup kita itu terbatas, sehingga ia akan bersegera memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat. Jadi umur kita itu terbatas. Jadi ibaratnya dunia itu seperti kalau kita mencelupkan jari telunjuk kita di tepian pantai, ketika kita angkat jari itu, nah air yang menetes itu adalah dunia, sementara akhiratnya adalah air yang ada di lautan samudra yang luas itu. Jadi dunia itu sangat pendek, dunia itu sangat sebentar. Rasa-rasanya kita kemarin baru bertugas di kantor ini, sekarang kita sudah mau pensiun, mau purna bakti, gitu ya. Rasanya cepat waktu berlalu, semuanya bergerak dan kemudian kita harus memperbanyak amal soleh. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita sudah sakaratul maut. Ya, naudzubillah kita belum siap, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan kematian. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2307, beliau bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan yaitu kematian. Banyak mengingat kematian. Yang ke-9, rahasia yang ke-9 umur yang berkah ala Rasulullah SAW adalah hidup dengan bersyukur dan sederhana. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak bisa bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Yang nggak bisa bersyukur berterima kasih sama manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang berkah, yang umurnya berkah adalah yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman Allah mengingatkan sampai 31 kali. Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari Allah yang kau dustakan? Bersyukur itu bukan hanya ucapan dari lisan kita, alhamdulillah, tapi bersyukur juga kita benarkan dalam hati kita, bil qalbi, dengan hati, dan yang paling penting adalah bil amal, yaitu dengan amal perbuatan. Kita gunakan umur kita untuk melaksanakan amal perbuatan yang banyak, untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak amal yang bermanfaat, sehingga dengan begitu Allah akan tambah terus nikmat umur buat kita dalam keberkahan. Ya, maka banyak orang-orang yang tidak mampu bersyukur di saat nikmat itu dirasakan, tapi dia baru bersyukur ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan
Betapa banyak orang yang tidak mampu bersyukur saat nikmat itu dirasakan, saat nikmat itu didapatkan. Tetapi dia baru bersyukur ketika nikmat itu dicabut dari dirinya. Ketika kenikmatan itu hilang dari dirinya, dia baru merasakan, ya Allah, betapa nikmatnya kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepadaku. Justru di saat kebaikan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menunggu nikmat itu dicabut dulu baru kita bersyukur. Maka bersyukurlah agar Allah terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Dan bentuk syukur kita, kadang-kadang kita hanya bersyukur kalau dapat nikmat. Kalau dapat nikmat kita bersyukur, itu sih hal yang biasa. Justru bagaimana kita bisa bersyukur di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir bahwa ujian yang Allah berikan justru menyelamatkan kita? Bahkan bagi kita harus kita syukuri. Contoh sederhana, seringkali kita naik kendaraan, baik itu motor maupun mobil, tiba-tiba ban kita kempes atau bocor. Kita mengeluh, kita marah-marah. Padahal ternyata itu cara Allah untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan yang lebih besar di perempatan jalan di depan sana. Ketika ban kita bocor, maka mau nggak mau kita berhenti dan berusaha mencari bengkel untuk menambal ban, atau mungkin untuk paling tidak mengganti ban kalau seandainya memang harus diganti ban dalamnya kalau sepeda motor. Tapi kita selalu mengeluh, karena boleh jadi ternyata Allah sedang menyelamatkan kita dari kecelakaan yang lebih besar di perempatan jalan. Ketika ada misalnya pengemudi yang supir tembak, yang dia bukan bawaan kendaraan itu, tapi kemudian bawa mobilnya serampangan, semua orang ditabrak di perempatan jalan itu, termasuk kalau kita berada di sana. Itulah cara Allah menyelamatkan kita. Maka kemudian kita diajarkan untuk selalu bersyukur meskipun dalam ujian Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang terakhir, rahasia yang ke-10, agar umur kita berkah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdoa, meminta keberkahan umur. Jadi berdoa meminta untuk umurnya diberikan keberkahan. Rasulullah mengajarkan untuk berdoa memohon umur yang berkah. Doa ini pernah beliau panjatkan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Duhai Allah, panjangkan umurnya, tawil umurana, panjangkan umurnya, perbanyaklah hartanya, wa aksir malana, berikan perbanyak amal hartanya, wa barik lana fima a'taitana, dan berkahilah kehidupannya. Duhai Allah, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya, berkahi kehidupannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1982. 10 tips yang sudah disampaikan tadi, mari kita ingat bersama. Yang pertama adalah menghidupkan waktu pagi dengan doa. Yang kedua, membagi waktu dengan bijak, keluarga, ya. Kemudian dengan urusan kita dengan Allah, dan juga untuk masyarakat, tidak menunda-nunda amal kebaikan. Yang keempat, menjaga silaturahmi. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Rahasia yang keenam, berbakti kepada orang tua. Yang ketujuh, mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedelapan, mengingat kematian. Yang kesembilan, hidup bersyukur dan sederhana. Dan rahasia yang terakhir, yang ke-10, berdoa untuk keberkahan umur. Oleh karena itu, mari para jamaah kita kelola waktu dan umur kita meneladani Rasulullah SAW, agar umur kita yang singkat menjadi umur yang syarat berkah, dan hidup kita di dunia yang fana ini menjadi wasilah bagi kita untuk kelak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur adalah amanah, setiap detik adalah kesempatan untuk menanam pahala dan keberkahan. Semoga kita mampu meneladani Rasulullah SAW dalam mengelola waktu, umur, dan hidup yang penuh dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan. Umur yang berkah,
umur yang bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah. Karena sudah waktu juga, kita sudah jam 1, mari sama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.